Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hetty Elsa Huta Barat dengan nomor induk mahasiswa 0484900896 dari UPBJ Batam. Kali ini saya akan membuat video simulasi sebagai jaksa penuntut umum yang membaca surat tuntutan berdasarkan kronologi kasus dalam diskusi tugas 7. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Jalan Pulau Sebesi Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131. Surat tuntutan. Nomor registrasi perkara PDM 452 2024 PN BDL. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Ayam. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam. Pekerjaan sebagai mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Bahasa Sanskerta. Tempat tinggal Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. 2. Dakwaan. Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum nomor PDM 452/2024 PN BDL tertanggal 23 Oktober 2025 dengan uraian. 1. Dakwaan primer. Melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana. 2. Dakwaan subsidiar. Melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 atas pembunuhan biasa. 3. Dakwaan lebih subsidiar. Melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365 Ayat 3 atas pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. 3. Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Selama persidangan, diperoleh fakta hukum yang bersesuaian dari keterangan saksi, pengakuan terdakwa, BAP, CCTV, dan barang bukti sebagai berikut. 1. Bahwa benar korban bernama Bebek, 19 tahun, ditemukan telah meninggal dunia pada 2 Februari 2024 di kamar kosnya, dengan luka tusukan pada leher dan dada sebagai penyebab kematian. 2. Bahwa benar terdakwa adalah orang terakhir yang bersama korban sebelum peristiwa, sesuai keterangan saksi dan CCTV. 3. Bahwa terdakwa membawa dan menggunakan satu buah pisau lipat yang diselipkan lebih dahulu dan disimpan di jok sepeda motornya, kemudian dimasukkan ke saku celana sebelum masuk ke kamar kos korban, lalu dipergunakan untuk menikam korban berkali-kali pada bagian vital. 4. Bahwa penusukan dilakukan tidak seketika, karena terdakwa sempat menggunakan jeda waktu berpura-pura hendak pulang, yang menunjukkan adanya keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya, atau detentif relatif singkat namun cukup menurut ukuran refleksi kehendak jahat. 5. Bahwa setelah korban tumbang dan meninggal, terdakwa menguasai dan mengambil barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, yang kemudian sebagian dijual terdakwa untuk kepentingan pembayaran utang dan kebutuhan pribadinya. 6. Terdakwa menyembunyikan jenazah korban dengan membungkus menggunakan plastik besar, spray, menaburkan pengawet, serta menyemprot wewangian yang menunjukkan corak perbuatan yang tersusun, tenang, dan bertujuan menghilangkan jejak serta memperlambat penemuan mayat. 7. Bahwa motif perbuatan adalah iri hati dan tekanan ekonomi, sebagaimana diakui terdakwa, dikuatkan fakta objektif di TKP, dan konsisten dengan BAP, sehingga bukan dalil yang berdiri sendiri, melainkan menjelaskan mens rea. 4. Analisis yuridis. Penuntut umum berkeyakinan bahwa seluruh fakta yang terungkap di persidangan telah membuktikan dakwaan primer, yaitu pembunuhan berencana sesuai yang diatur dalam pasal 340 KUHP.
A. Analisis unsur pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. 1. Unsur barang siapa. Berdasarkan identitas terdakwa dan fakta persidangan, unsur ini secara sah dan meyakinkan terbukti merujuk kepada terdakwa Ayam yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. 2. Unsur dengan siapa atau dolus supermens rea. Unsur ini terbukti melalui tindakan terdakwa yang mengeluarkan pisau yang sudah disiapkan dan menusuk korban secara berulang-ulang pada bagian vital, dada dan leher. Terdakwa telah mengetahui dan mengkehendaki akibat dari perbuatannya, yaitu menghilangkan nyawa korban. 3. Unsur dengan rencana lebih dahulu atau foredacted. Unsur ini terbukti karena adanya rentang waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan yang cukup bagi terdakwa untuk menentukan kehendak secara tenang. Rentan waktu tersebut meliputi 1. Persiapan alat. Terdakwa telah menyiapkan pisau lipat di jok motor sebelum mendatangi kos korban. 2. Menentukan kehendak tenang. Niat jahat atau motif iri dan ekonomi telah ada, dan saat berada di kamar kos, terdakwa memiliki jeda waktu tenang atau berbincang, menonton film, dan berpura-pura hendak pulang untuk memutus kehendak secara tenang sebelum akhirnya melakukan penusukan secara tiba-tiba. 3. Pelaksanaan. Tindakan menusuk secara bertubi-tubi pada bagian vital memastikan tercapainya tujuan perbuatan. 4. Unsur merampas nyawa orang lain atau reus actus. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa menusuk leher dan dada korban secara berulang-ulang dengan pisau yang telah dipersiapkan telah mengakibatkan korban Bebek meninggal dunia di tempat kejadian perkara atau TKP. Berdasarkan hal ini, demikian maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. B. Analisis unsur dakwaan subsidiar dan lebih subsidiar. Oleh karena dakwaan primer pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP dan lebih subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. 5. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. A. Hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban yang merupakan teman karibnya sendiri. 2. Tindakan terdakwa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang merupakan kejahatan serius. 3. Perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan sadis dan di bagian vital korban. 4. Terdakwa berupaya menyembunyikan jahat korban dengan membungkus dengan plastik, spray pengawet untuk menutupi kejahatannya. 5. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban setelah pembunuhan yang menunjukkan motif ganda pembunuhan dan penguasaan harta. 6. Akibat perbuatan, keluarga korban mengalami penderitaan mendalam, trauma, dan kehilangan anak di usia produktif yang menjadi pertimbangan serius dalam pemidanaan. 7. Terdakwa adalah seorang intelektual muda atau mahasiswa yang seharusnya menjadi contoh yang baik. B. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Terdakwa mengakui perbuatannya secara faktual, meskipun kualifikasi yuridis tetap pada majelis hakim. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sebelumnya. 6. Tuntutan hukum atau AIDS. Berdasarkan uraian fakta hukum dan analisis yuridis di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap dakwaan Ayam dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 buah unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1
1 unit ponsel, plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini dibuat dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 10 Maret 2024, di Pengadilan Negeri Lampung.